Terpujilah Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini memang kami datang bukan untuk berkhotbah. Kami datang adalah karena kami sudah berusia. Ya, kami datang adalah untuk memuridkan. Demikian apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia tinggalkan dunia ini. Satu tugas yang penting. Bukan hanya menjadikan kita ini hanya percaya. Tapi sebelum Yesus tinggalkan dunia ini ada jaminan yang pasti. Maka kalau standar kita sampai kepada murid. Tidak ada kekhawatiran bagi Tuhan Yesus. Dunia ini akan diselamatkan, dimenangkan karena apa? Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Kekasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana tema kami adalah murid. Ya, itu adalah hal yang penting. Kalau kita tahu, kalau ada mutiara yang berharga, itu kalau hilang dicari. Anak itu kalau hilang dicari. Domba itu kalau hilang dicari. Tapi kalau murid hilang itu tidak bisa dicari. Itu namanya murtad. Ada anak yang terhilang, ada berlian yang terhilang di situ, juga ada domba yang terhilang. Tapi tidak ada kata murid yang terhilang. Sebab murid itu dipastikan tidak akan pernah terhilang. Nah, itulah yang menjadi tugas kami sebagai gereja Tuhan untuk menyampaikan bagaimana kita berbicara ke depan adalah jadikan semua bangsa itu muridku. Itu pesan Tuhan. Sebelum dia naik ke surga, selesaikan tugasnya. Tuhan tidak mencari pengikut. Tuhan mencari murid. Sebab itu yang ditakutin oleh dunia ini dari saudara kita. Ini ada seperti pengkristenan. Karena semua bangsa menjadi muridku, itu mereka yang takut. Kalau kita di sini semua murid, saya percaya mereka akan segan dengan kita. Karena kita murid. Ingat, domba hilang disebut domba terhilang. Ya, ada harta terhilang ditemukan. Anak terhilang didapat kembali. Tapi kalau murid terhilang tidak dicari di sini. Kalau murid terhilang itu namanya murtad. Oleh karena itu pada saat ini kita akan belajar bersama-sama Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-20 kita akan membahasnya. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada jaminan bagi kalau kita punya status sebagai murid. Tadi saya lihat itu ada kata fokus, GBI. Stay. Di sini kan fokus. Ya. Dan juga GB-nya namanya FOCC. Ya. Ada fokusnya. Fokus itu hebat loh. Kalau kita mengerti fokus itu dahsyat. Fokus itu ukuran manusia melihat titik di depan. Itu fokus. Tapi Tuhan selalu berkata fokus itu bukan apa yang di depan. Fokus itu bicara apa? 1 Samuel 16. Manusia melihat apa di depan mata. Tapi Tuhan melihat apa? Apa di dalam hati. Fokus itu di hati kita. Bukan di luar. Dunia mencari fokus di luar. Tapi kita mencari fokus yang ada di hati. Karena hati ini adalah pusat kehidupan. Mencari fokus itu bukan karena kemauan kita. Fokus yang dimaksud fokus bersama Tuhan. Waktu Tuhan ada bersama kita, dia ada di hati kita. Maka dia berjalan dengan kita. Kita akan mencapai sebuah fokus yang bukan kita inginkan. Tapi apa yang Tuhan inginkan itu namanya fokus. Jadi hukum yang diajarkan dunia itu terbalik dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Pakar ekonomi mengajarkan apa? Hemat pangkal kaya. Tuhan mengatakan apa? Siapa yang berhemat justru berkekurangan. Siapa yang lebih benar? Alkitab lebih benar. Sekarang saudara mau hemat, bisa kaya? Tidak bisa. Coba saudara tabung hemat. Hari ini nabung 500.000. Setahun berapa? 6 juta. 6 juta 10 tahun berapa? 60 juta.
100 tahun berapa? 600 juta. Saudara, 100 tahun kemudian ibu bapak cari rumah, ada yang harganya 1 M. Tidak ada. Dulu tanah kalau kita beli rumah mesti bisa dapat. Coba suruh hemat itu. Sudah 10 tahun tidak laku duit bapak ibu. 60 tahun, 60 juta pak. Masa nggak ada apanya, nggak ada harganya. Sudah tidak berharga sebab Tuhan sudah bicara. Orang yang menghemat justru kekurangan. Oleh karena itu Tuhan tidak mengajar kita berhemat, tapi sebarkan harta. Artinya apa? Kita mengelola. Hanya orang malas yang berhemat. Makanya saya dari dulu, maaf ya kalau di sini ada yang asuransi ya. Saya dari dulu ditawari asuransi, saya katakan nehi. Saya maaf katakan. Karena asuransi ini kerjanya orang malas. Menunggu 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, uangmu sudah tidak laku. Kelola. Tuhan mengajak kita untuk mengelola. Itu, Alkitab itu lebih benar. Kalau kita belajar ilmu yang namanya ekonomi, efektif apa? Menggunakan manusia SDM sedikit mungkin untuk meraup keuntungan yang banyak. Efisien apa? Menggunakan waktu sedikit mungkin untuk mencapai keuntungan yang besar. Tuhan tidak mengajarkan efektif dan efisien. Itu hukum dunia yang berbicara keserakaan. Yang penting aku bisa untung banyak. Tapi Tuhan selalu berkata apa? Bila kita produktif. Jadi banyak. Waktu kami meneliti firman Allah, saya sangat terkagum. Dalam bagaimana. Oleh karena itu kami datang ke sini adalah untuk menjadikan amanat agung itu. Semua bangsa menjadi murid. Itu jaminan. Kalau pengikut, tidak ada jaminan. Pengikut berdasarkan apa yang dia suka. Saya akan menyebar, tidak apa-apa, agak keluar konteks supaya mendapatkan banyak hal. Kita waktu diciptakan Tuhan jadi anak Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kita jadi apa? Statusnya budak. Budak kerja karena untuk menyelamatkan diri. Kalau kita kerja, kita hidup untuk menyelamatkan diri dan yang penting aku hidup. Itu budak mentalnya. Biar orang lain mau jungkir balik, biarin orang lain tidak selamat, yang lain miskin, terserah. Itu prinsip budak. Budak kan begitu. Daripada aku dibunuh, ya biar orang lain dibunuh. Itu budak. Itu orang yang hidup tidak punya tujuan. Orang yang hidup diatur oleh dunia ini, itu budak. Tapi kita setelah Yesus lahir dan dia mati buat kita, kita punya status adalah hamba. Ada orang bangga jadi hamba Tuhan. Saya enggak bangga. Hamba itu bekerja karena ingin menyenangkan tuannya. Lihat murid-murid jadi hamba. Waktu Yesus ditangkap, lari semuanya karena dia adalah hamba. Hamba itu punya sesuatu untuk menyenangkan tuannya. Kalau tuannya ketangkap, lari dia. Hamba banyak di dalam dunia ini. Pemilihan presiden caleg menyenangkan partainya. Saya katakan tidak, saya tidak pilih 1, 2, 3 itu saya tidak pilih. Saya lupa itu mesti pilih. Iya, tapi saya pilih bukan pilih manusianya. Masa pendeta mengabdi kepada, sorry saya ngomongnya. Ada orang-orang yang sama-sama seiman kita? Tidak ada. Saya bilang, saya bukan juru bicara manusia. Saya juru bicara Allah. Dari mana saya dituntun? Alkitab. Yohanes 10 bermasalah. Kalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, jangan percaya kepadaku. Saya dituntun dengan tema khotbah, tema tahunan dituntun. Saya mengerti. Karena Bapak dan aku adalah satu. Apa yang dikerjakan Bapak, dikerjakan anak. Itu pegangan kami, saya tidak pilih 101, 02, 03. Dorang bilang begini, oh itu kan satu kampung dengan Ibu Gembala. Saya tidak ada urusan satu kampung. Yang penting satu hal, kita memuliakan Tuhan.
Dituntun dengan Alkitab. Kita mesti belajar baik-baik, fokus. Itu kalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, itu fokus. Dan kita harus fokus. Karena apa? Tahun ini adalah tahun Hanukkah. Hanukkah itu terjadi pada waktu Yesus lahir. Tahunnya, 2000 tahun yang lalu, pada jamnya, pada tanggalnya dan bulannya, itu jatuh tepat tahun ini. Tidak akan terulang lagi. Bisa tepat. Hanukkah itu apa? Yang dipakai oleh bangsa Israel waktu mereka orang Yahudi mengalahkan orang Yunani. Hanukkah kalau Kakidian kan 7, Hanukkah itu 9. Saya bukan berandai-andai karena saya sudah tahu dari awalnya. Ini Hanukkah, saya sampaikan Hanukkah, Hanukkah. Hanukkah itu adalah fungsinya juga menerangi bait Allah. Tahun Hanukkah itu adalah tahun di mana disucikan bait Allah. Dan saudara hitung berapa partai pendukungnya? 9. Tuhan tidak pernah lepas dengan janjinya. Tahun ini adalah tahun pengenapan untuk Indonesia. Palu mesti siap. Ada gerakan besar di Indonesia. Apalagi kita orang ini bertetangga. Orang mau pindahkan itu ibu kota ke Palangkaraya. Ya enggak bisa. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Sebab semua gerakan muncul dari timur. Makanya saya dari Surabaya jadi Jawa Timur. Habis Surabaya Jawa Timur itu terjadi gerakan hamba-hamba Tuhan. Termasuk almarhum Bapak Alex sebagai Bapak rohani saya. Ada Pak Niko, ada Pak Arifin dan banyak dari Jawa Timur. Larilah ke Nusa Tenggara Timur. Air jadi anggur. Setelah itu kemana? Tidak ada lagi di Indonesia pada waktu selain Kalimantan Timur. Dahsyat. Saya tunggu itu kurang lebih 25 tahun. Saya tunggu tahun 97. Saya sudah tahun 97 saya tunggu itu. Orang tidak mau percaya. Tapi saya percaya, makanya kami mempersiapkan gedung yang besar. Orang tertawain kami. Pak King, tidak salah kah? Itu kan daerah Pak, bukan ibu kota. Saya diam aja. Yang mendukung kami untuk membangun cuma 3%. Seperti orang membangun Baktrahnu, orang gila. Mungkin orang desa ini sudah seperti orang gila. Bikin gereja besar, kita siapkan tanah 10 hektar. Kita bangun gereja yang nanti jadi bisa menampung 35.000 orang. Sudah siapkan, orang tertawai. Tapi kami hamba Tuhan bukan berpegang kepada situasi politik. Hamba Tuhan harus berpegang kepada firman Allah. Siap-siap Palu jangan kecil, gedein sekali karena tetangga kita ini. Kalau kecil ya berkatnya kecil. Kalau besar ya berkatnya gede. Tidak mungkin Tuhan itu memberikan kita anggur kalau 6 tempayan ya 6 tempayan. Tidak mungkin diisi 10 tempayan. Tumpah semua buat apa? Sia-sia. Mujizat itu, iman itu bagian kita. Anugerah bagian Tuhan. Seberapa kau bangun gedung, Tuhan akan isi. Nah orang bilang, Kalimantan Timur itu penduduknya berapa Pak? Sedikit, kemarin hitung-hitung 800 waktu tahun berapa itu? 800.000. Lu bangun gereja seperti itu sebesar itu buat apa Pak? Dan juga Palu harus berbuat begitu. Karena orang tetangga. Naik perahu, kalau bisa naik perahu. Naik speed aja deket gitu. Karena muter-muter jadi mahal tiketnya. Padahal kan deket aja itu. Kalau naik pesawat Boeing, baru naik turun lagi dia. Ya kan? Cuma setengah jam. Nah, Tuhan akan memberkati sekitarnya. Amin. Jadi pusatnya bukan lagi di Jakarta. Pusatnya orang tempat ini semua. Palu deng. Itu bukan baku dekat. Kalau diukur begini dekat aja itu. Kalau boleh naik ke ting-ting itu sampai itu. Asal berani gitu. Ya itu dekat. Yang baku-baku dekat. Saya mau beritahu. Setelah saya survei. Orang yang tidak setuju untuk pindah. Orang Jakarta. Karena mereka sudah nyaman. Punya rumah besar. Punya perusahaan besar. Punya gedung gereja besar.
Masa mau dipindah ke daerah? Jangan nanti saudara jangan kaget kalau ada gereja-gereja akan masuk di Palu ini. Baik yang modal kecil maupun yang modal besar, baik yang benar maupun yang tidak benar. Makanya Tuhan katakan, jadikan semua bangsa muridku. Murid itu targetnya Tuhan. Kalau kita belum jadi murid, berat jadi murid. Saya sekolah aja 19 tahun, saya habiskan. 19 tahun. Saya sekolah terus, dampingin istri saya sekolah, sampai sekarang dia jadi ketuanya. Saya dampingi anak-anak saya sekolah. Makanya anak saya yang paling bungsu ini sebentar lagi akan kelarkan S3-nya. Teologi ya. Orang bilang, masih muda, ya enggak apa-apa. Kalau kita mau cari hidup aja, mau sekolah ekonomi, perikanan, pertanian, persalonan, itu kan untuk kebutuhan hidup kita. Orang bisa hidup di situ. Ilmu medikur, terkukur, semuanya ada di situ. Gitu. Anak saya lulusan UPH, tapi saya katakan itu ilmu untuk hidup di dunia. Tapi carilah ilmu hidup di surga. Akhirnya dia sekolah sampai S3. 2 anak saya perempuan sedang menjalani sekolah S3. Masih muda? Masih muda. Mungkin dia kelak bisa jadi profesor. Orang-orang so ininya enggak nyampe sudah. Iya Pak Gembala. Ya masih muda. Masih bujang lagi. Jadi takut-takut kalau orang mau dekatin dia takut. Apa dia? S3. S3 kalau ekonomi mah kecil. S3-nya teologi. Kalau ada cowok mau dekat, dia mesti kuat berdoa. Kong salah sadiki, dong tengking dia. Ya toh. Jadi setelah kita tahu Yesus lahir, kita ditebus jadi hamba. Apa tugasnya hamba? Menyenangkan Tuhan. Jangan bangga kita jadi hamba Tuhan. Tapi saya mau beritahu, hamba tidak akan pernah dipercayakan warisan. Sebaik-baiknya hamba, sebekorban-korbannya hamba, dia tidak akan pernah dipercayakan warisan. Saya baru tahu itu. Kurang lebih 2 tahun yang lalu saya baru tahu. Saya kadang menyalahkan diri. Itu orang itu pendeta pelayanannya begitu luar biasa. Sampai ke gunung-gunung, sampai sepeda, ujang-ujang. Tuhan kalau orang cuma begini kok Tuhan percaya. Tuhan kasih tahu karena dia hamba. Warisan tidak akan pernah dipercayakan kepada hamba. Sehebat-hebatnya hamba tidak pernah dipercayakan warisan. Walaupun itu Abraham punya hamba hebat, tidak pernah dipercayakan. Saya mau beri contoh. Yakub sama Esau. Siapa yang menyenangkan papanya? Esau. Jangan lupa Esau. Dia berburu sendiri, dia masak sendiri, dia kasihkan kepada papanya. Sehingga papanya ini sayang kepada Esau. Karena Esau bisa menyenangkan bapaknya. Tapi siapa yang terima warisan? Yakub. Tuhan bukan tidak salah, Tuhan mau disenangkan itu tidak salah. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, tidak salah. Tapi yang penting, waktu Roh Kudus turun, dimeteraikan dalam hidupmu, kamu bukan lagi hamba, tapi engkau adalah anak. Yang menjadi planning Tuhan dalam hidup di dunia ini, bukan hanya sekedar jadi hamba. Tapi Tuhan ingin mengubah kita menjadi status anak. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Mau tua kayak baru umur berapa setahun, Tuhan samakan anak. Hamba hanya menyenangkan. Tapi anak tugasnya bertanggung jawab. Tuhan lebih mencari orang yang bertanggung jawab dari cuma sekedar menyenangkan. Jadilah anak Allah. Maka warisan Tuhan itu menjadi milikmu. Dan warisan itu bukan untuk dinikmati dan dihabiskan.
Tapi warisan itu untuk dipertanggungjawabkan. Banyak saya lihat itu. Wah, orang-orang sudah diberkati Tuhan. Langsung dia menikmati, dia habis-habiskan. Itu bukan anak. Itu budak. Budak kalau dikasih kebebasan, wah senangnya bukan main. Tahun Yobel, itu adalah tahun kebebasan budak. Inilah tahun Yobel, 50 tahun mereka bebas. Senangnya bukan. Bagi anak tidak ada tahun kebebasan. Dia adalah selalu hidup bertanggung jawab. Sampai akhir hidupnya. Tahun Yobel itu dipakai untuk orang-orang perjanjian lama. Makanya belajar Alkitab. Sejarah Alkitab mesti tahu. Jangan orang ngomong A kita ikut A. Rame viral ini kita ikut viral ini. Ada orang ngomong itu teologi kemakmuran, teologi sesat. Siapa yang bilang? Orang tidak belajar betul Alkitab. Makanya kalau mau belajar Alkitab, itu tahu sejarahnya, yaitu dalam kitab Kejadian. Kalau kita gagal memahami kitab Kejadian, kita akan gagal memahami kitab-kitab yang lain. Kitab Kejadian Tuhan katakan, aku ingin memberkati, laki perempuan diberkati. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan supaya kita diberkati. Ada yang mau di sini datang mau dikutukin? Ya. Oh saya mau Pak dikutukin Pak. Tapi dikutukin lebih cantik Pak. Lah itu beda ya. Jadi manusia itu ingin diberkati. Tapi karena ada keirian manusia, apalagi ada jemaat yang tidak menguasai firman Allah. Jangan melihat manusia itu setelah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan merencanakan untuk kembali kepada perjanjian Allah yang semula. Berkat itu dari kata barokah dalam bahasa Ibrani. Dan barokah itu barakah. Artinya apa? Diberikan. Tapi disertai perjanjian. Itu berkat. Diberi tapi disertai perjanjian. Itu berkat. Tapi kalau kita diberi, kita mengingkari perjanjian, itu namanya pengkhianat. Tapi banyak mau diberkati, salah-salah Tuhan. Orang mau bicara Tuhan berkati kami, salah-salah. Karena pendeta banyak ngomong, enggak boleh. Ya terserah. Kalau saya mau diberkati, tapi saya tidak lupa perjanjiannya. Amin. Makanya saya bersyukur ibu dokter, ibu gembala, dan Pak Gembala mengirimkan murid-murid. Murid-murid itu bukan cuma untuk jadi pendeta. Semua, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang mereka bikin dunia goncang itu. Kalau jadikan semua bangsa pengikutku, remeh aja setan bilang. Kalau sudah jadi murid, ada jaminan murid. Itu Pak, tapi dia itu sudah sekolah, S1, S2, S3, mungkin ada S5. Tapi begitu, itu bukan murid. Itu murid apa namanya? Murtad. Murid itu ada jaminannya. Kita akan belajar bersama-sama. Murid tidak berbicara apa yang dia inginkan. Tapi murid itu berbicara dengan apa yang gurunya inginkan. Udah bisa. Katanya mamaku ini yang betul. Tidak naik kelas saudara. Ini mamaku sudah katakan begini. Selalu murid katakan apa kata gurunya. Dan kita murid tidak berbicara apa yang dirasakan. Tidak bicara menurut perasaan dia. Murid pun tidak berbicara apa yang dia ketahui. Tapi murid itu melakukan apa yang gurunya sampaikan. Itu murid. Dan murid tidak punya hak untuk menilai, memberi nilai. Karena yang memberi nilai adalah guru agung kita. Makanya kita belajar. Tuhan mengajarkan dalam hidup kita bukan untuk bertanding, tapi berlomba. Bertanding itu saling menjatuhkan. Bertanding itu dia menang, dia hebat karena bisa menjatuhkan kelemahan musuh. Kalau dia lihat petinju, dia lemah di tangan kiri, ku hajar aja dia dengan arah ke kiri, dia bingung. Jadi orang bertanding itu hanya
memperoleh kemenangan dari kelemahan orang lain. Tapi Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 berlomba. Berlomba itu kita menang bukan karena melihat musuh kelemahan kita. Tapi orang yang berlomba menang karena dia bisa melihat kelemahan dirinya. Oh, kenapa aku kalah? Enggak mungkin dia lihat musuhnya. Oh, mungkin musuhku pakai kaki kiri. Wah, dia ikut kaki kiri, ya tetap kalah. Dia tidak boleh melihat orang lain karena ada aturannya. Dia tidak boleh jalan dengan jalurnya orang lain. Tapi kalau namanya berlomba selalu dia mencari kelemahannya dan setelah dia tahu dia perbaiki. Makanya berlari itu ada fokusnya. Kita bisa sampai kalau Paulus katakan dia terlebih suka di dalam kelemahannya karena Kristus menjadi nyata. Itulah yang kita akan belajar bersama-sama. Bahwa murid itu tidak hanya menilai orang lain. Kalau kita menilai orang lain, itu bukan murid, itu budak. Aku kerja lebih bagus dari dia. Kenapa aku yang dipukulin? Itu budak. Tapi murid itu selalu, dia tidak boleh menilai orang lain. Tapi dia tahu gurunya yang menjadi hakim buat hidupnya. Bukan orang lain dan kita menghakimi orang lain. Saya sekarang ini orang bilang, Pak, Bapak ini kok gak pernah ikut urusan. Saya gak mau ngurusin orang lain. Saya ngurusin diri sendiri pusing. Ngurusin orang lain. Saya hanya berlomba, berlari. Apa yang diinginkan Tuhan. Makanya kami datang ke Sulawesi Utara. Kami tinggalkan apa yang menjadi kesukaan keinginan saya. Memang saya suka ngajar, saya suka khotbah. Tapi saya ke sini cuma mendampingi untuk mencari murid. Biar Joko orang seumur begini, so jadi opa begini. Kalau kita pulang ke surga, orang senang. Banyak murid. Saya punya prinsip ini. Daripada saya khotbah sendiri, lebih baik saya memuridkan orang 20. Dan mereka khotbah semua. Itu lebih hebat. Dulu saya memulai sekolah ini cuma seorang diri. Jadi saya tidak melakukan apa yang aku sukai. Tapi saya melakukan apa yang tidak aku sukai dan kulakukan. Itu butuh panggilan. Kalau kita melakukan apa yang kita sukai, hasilnya hanya prestasi. Tapi kalau kita melakukan apa yang kita tidak sukai, hasilnya adalah kasih karunia dan anugerah kemuliaan. Sebab anak lahir bukan apa yang dia sukai. Anak lahir, kalau dia mau sukai dia pilih-pilih. Orang mau lahir di orang kaya, gitu. Kita mau lahir di orang yang kulit putih, sudah tidak beli pemutih lagi. Orang mau lahir di keluarga yang rambutnya lurus, supaya tidak pakai di rebonding itu dilurusin ya. Ya jadi tidak usah rebonding lagi. Kalau orang lahir itu tidak bisa pilih, anak itu tidak bisa pilih. Anak itu sebuah panggilan. Kalau kita anak Allah, kita tidak boleh bersungguh-sungguh. Kiapa kita ada tinggal dengan orang yang tidak punya. Bapak saya orang tidak punya. Oh bapak saya ini peminum, bapak saya pemabuk, mama saya penjudi. Kita tidak boleh protes. Karena anak itu datang untuk diutus. Diutus apa? Untuk memulihkan. Makanya banyak generasi muda ini kecewa. Siapa yang disalib? Belajar Alkitab. Jangan belajar soal apa yang viral. Bahkan dunia, pengalaman orang dunia, keluarga yang ada di sana dijadikan contoh. Tidak bisa. Alkitab ini menjadi pegangan. Siapa yang disalib? Bapak atau anak? Anak. Tapi sekarang banyak anak nyalibkan bapaknya. Itu gimana? Belajar dari mana? Anak itu dituntut. Tapi banyak anak lahir menuntut. Itu bukan benih ilahi, itu benih setan. Karena setan itu menuntut. Tapi kalau anak Allah, dia dituntut. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Harus ngerti, kalau enggak ngerti kita akan jadi pemuda yang sangat stres. Lihat orang tua kita. Tuhan memberikan kita sesuai kekuatan dan kemampuan. Justru keluarga yang seperti ini dikirimlah utusan anak lahir. Supaya anak itu memulihkan.
menyempurnakan. Bukan keluarga sudah kacau, anak lahir malah cerai papa mamanya. Ini turunan setan, saudaraku. Anak datang itu untuk menyempurnakan. Kalau yang sempurna datang, yang tidak sempurna akan hilang. Ingat, anak muda itu punya tugas. Kita adalah anak. Anak tidak pernah menuntut. Tapi anak hidupnya dituntut. Anak hidupnya untuk menyempurnakan apa yang belum sempurna. Itu tugas anak. Setuju, katakan amin. Kalau hari ini kau kecewa dengan orang tuamu, kau turunan setan. Saya mau beritahu jujur. Karena Tuhan itu datang untuk apa? Tidak menuntut, dia dituntut. Tuhan Yesus datang sebagai anak, tidak menyalibkan orang tua, tapi dia naik sendiri di kayu salib. Tobat itu anak-anak muda. Puji Tuhan, tapi saya dikasih anugerah. 3 anak saya jadi pendeta bukan karena saya. Saya tidak pernah suruh anak saya jadi pendeta. Yang satu dari Australia datang, dia bilang, "Pak, aku mau jadi hamba Tuhan." Saya begini, saya takut-takutin. "Papamu enggak suruh kamu jadi hamba Tuhan." "Bukan, papa yang nyuruh," katanya. "Aku sendiri yang dipanggil." Oh, beres, sudah tahu. Kalau bapaknya yang nyuruh, ada apa-apa, waktu ada persoalan ujian di dalam hidupnya, dia akan nyalakan. Nah, ini gara-gara bapak nih. Anak saya kedua juga gitu. Dia mau melayani Tuhan. Jadi pendeta. Anak saya ketiga, saya tidak pernah suruh. Yang suruh adalah Bapa di surga. Makanya Markus 23 ayat 9 berkata begini. Jangan menyebut satu Bapak pun dalam dunia ini. Hanya ada satu Bapakmu di surga. Bapak itu huruf kecil loh. Kalau kita jangan menyebut itu menduduki. Kalio. Menduduki itu seperti merebut posisi Bapakmu yang di surga. Banyak bapak-bapak ini merebut posisinya Bapak di surga. Mendudukin itu kudeta. Kalau dia kudeta sama Bapak di surga, ya pantaslah anaknya suka kudeta. Bapak tugasnya apa? Imam. Imam itu apa? Menghubungkan antara Bapak di surga dengan anaknya. Itu tugas imam. Jangan pernah katakan begini. Kayak bapakmu ini loh, kayak bapakmu. Anak kita coba ketawa. Hah, kayak bapak. Oh, masih marah-marah. Bapakku suka maki-maki. Oh, kayak bapakku pelit. Ya, gak bisa. Jangan pernah katakan, kayak bapakmu. Engkau sedang mencari dan mengambil kedudukan Bapak di surga. Karena tidak ada Bapak di dunia yang sempurna. Tapi Bapakmu yang di surga sempurna. Amin. Karena kita Bapak ini imam. Menjadi penghubung aja. Jangan pernah menggantikan Bapakmu yang di surga. Dan imam itu bukan raja. Kamu mesti begini, kalau enggak begini. Bapak enggak mau kasih uang sangu. Kalau begini. Anaknya diperintah-perintah. Enggak salah. Tapi ingat, kita ini imam. Kita bukan Tuhan. Kalau kau menduduki, jangan menyebut menduduki kalio. Itu artinya mengambil alih posisi Bapakmu di surga. Lihat, anakmu tidak ada jaminan. Saya jadi nakal karena bapak saya begitu. Kayak bapak ini loh, kerja pagi siang malam, cari duit. Saya ketawa, gitu aja sombong. Gitu toh. Coba Ishak itu kalau lihat bapaknya, dia tidak akan pernah mau berkorban. Tapi Ishak menyerahkan dirinya. Bapaknya sempurna? Enggak sempurna. Abraham itu sudah selingkuh kok. Sudah sempurna. Tapi Ishak memberikan hidupnya bukan karena bapaknya. Dia harus menyerahkan hidupnya. Orang yang sempurna, orang yang melihat orang lain dan mengharapkan atau menuntut orang lain sempurna berarti dia tidak sempurna. Tapi orang yang bisa menerima kelemahan orang lain berarti orang itu sedang disempurnakan. Prestasi bisa kau ambil sendiri, tapi kesempurnaan tidak pernah terjadi tanpa orang lain. Istrimu tidak sempurna kalau tidak ada suami. Suami pun kan tidak akan sempurna kalau tanpa istri. Jangan mimpi cari
pasangan yang terbaik buat hidupmu. Tapi carilah pasangan yang membuat kita bisa menjadi lebih baik. Kalau terbaik buat kita, kalau saya suka judi, saya cari istri saya. Kalau saya judi, ngana jangan ikut-ikut ya. Sebab yang terbaik buatku, aku main judi. Kalau David dia bilang begini, kita tidak suka dengan main judi. Bertobat, lebih baik jadi hamba Tuhan kau. Lah, itu namanya pasangan. Tapi kalau diikuti semua, ya ada yang baik lah, diikutin nonton bola, sampai dia juga nemenin nonton bola, suaminya sampai ngantuk-ngantuk. Dikasih tahu, bagaimana? Bagus ya bagus sambil ngantuk dia. Jadi jangan mencari pasangan terbaik buat hidup. Engkau akan tidak jadi baik. Tapi carilah pasangan yang bisa membuat kita menjadi baik. Setuju katakan amin. Yang muda katakan amin. Jangan cari kriteria yang begini. Cari yang semua perempuan cari yang ganteng. Oh udah dia kita punya kriteria Pak Pendeta. Yang pertama kalau dia boleh minta itu yang pertama itu cari laki-laki yang kaya. Bapaknya kaya, dia anak tunggal. Bapaknya sudah umur 89 tahun. Mendekati 95 tahun, sebentar lagi orang dapat itu warisan. So begitu lagi minta lagi, oh dia punya semuanya pribadi bagus, rumah pribadi dia punya, mobil pribadi dia punya. Tidak akan membuat kita dewasa. Tapi carilah pasangan yang bisa menjadikan kita lebih baik. Pasangan saya bisa menjadikan saya lebih baik. Saya ini seumur hidup tidak pernah namanya peluk-pelukan tuh, cepiki kayak apa namanya itu yang lompat-lompat itu, apa? Teletabis dikit-dikit perlukan. Saya tidak diajar begitu. Begini, yang penting begini. Orang bilang mah doi, yang penting jen. Doku. Kepeng. Enggak pernah, bapak saya cium saya itu loh. Sampai beliau meninggal umur 49 tahun, belum pernah dia cium saya. Malah anjing saya yang banyak cium saya. Mama saya pun tidak pernah peluk saya. Tapi sekarang mama saya kalau ketemu sama saya, inginnya peluk saya. Sudah umur 86. Jadi kita tahu, jangan cari pasangan terbaik buat kita. Kita akan kecewa. Carilah pasangan yang bisa menjadikan kita lebih baik. Maka hidupmu akan disempurnakan dengan pasanganmu. Amin. Jangan pernah menuntut seperti itu. Sejak dari awal saya dengar dari khotbahnya waktu beliau Pak Yusuf Roni sampai melayani kita. Laki-laki itu kalau mau bohongin istri tidak akan pernah bisa. Ini menurut Bapak Yusuf Roni, kalau tidak terima ngomong aja sama beliau. Dia begini, gimana laki-laki mau kalahkan istri? Istri aja belajar dari setan langsung. Dia lebih hebat. Kau belajar dari mana? Kau belajar dari istrimu toh? Dia sudah belajar dari setan langsung, guru besarnya. Bagaimana kau bisa kalahkan istri? Jangan sekali-sekali tipu istri. Pasti ketahuan. Saya kasih tahu bapak-bapak. Kenapa? Istri itu kalau bisa melihat itu bukan fokus. Istri itu bisa melihat 180 derajat. Tidak pakai noleh dia. Jadi kalau dia masuk di mall, pintu mall dibuka, dia tahu 180 derajat semua pakaian sudah terekam di dia. Mana yang diskon dia tahu. Tidak usah dikasih tahu, dia akan lihat begini aja, dia bisa lihat, oh itu lagi diskon. Tapi karena suami tidak tahu, ya banyak dibohongin. Lihat itu, Abraham ditipu kan sama istrinya, dibohongi terus. Ini Ishak ditipu lagi. Makanya sama istri baik-baik supaya nggak ditipu. Diskon di sana, suami disenggol ke sana, senggol ke sana. Oh ada diskon yang ku cari. Udah tahu dia waktu masuk mall udah tahu. Matanya itu bisa lihat 180 derajat. Hebat gak wanita? Laki-laki nggak bisa. Dia kalau lihat itu mesti terarah, fokus. Kalau nggak fokus dia apa namanya? Di zoom. Lihat aja kalau enggak di zoom lagi. Akhirnya pikirannya mesum. Laki-laki. Lihat kalau laki-laki cari baju. Teriak aja. Oh itu pura-pura.
Memang tidak kelihatan matanya laki-laki itu kelihatan melolok, tapi tidak kelihatan. Yang Batak keranjang bukan laki-laki, perempuan. Lihat kalau suami kita masuk di kamar, cari baju, teriak-teriak, mana kita pakai baju yang baru terang beli. Yang warna apa dari dapur? Yang warna apa sayang? Gitu. Itu batik, kita pakai batik itu baru kita beli. Dia punya background putih yang begini. Teriak-teriak. Terus istrinya datang buka pintu kamar langsung dibilang apa? Itu sebelah situ. Tahu dia. Jadi jangan coba-coba. Kau taruh duit di tempat yang paling tersembunyi. Dia bisa mendapatkan. Makanya jangan cari istri pintar cari duit. Habislah kau punya duit. Karena dia pintar cari duit. Hebat itu wanita. Yang kedua, wanita itu dalam segala hal menang dia. Lihat Kejadian 3. Apa yang ditawarkan oleh si ular? Kalau kau makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka engkau akan seperti Allah. Ya. Istri itu, wanita itu mau apa namanya? Berkompetisi dengan Allah aja berani loh. Siapa yang berani melawan? Laki-laki enggak berani. Perempuan berani. Alis begini dibikin begini. Ya toh. Rambut warna hitam dijadikan coklat. Ganti putih. Orang bilang Tuhan saya ciptakan begini kok nggak ada ganti. Kita nggak setuju dengan Tuhan. Gitu. Laki-laki jarang, paling enggak ya cuma rambut dihitamin aja sedikit itu aja. Laki-laki perempuan bisa sini hijau, kuning, merah, muda semuanya. Sudah kayak pelangi. Laki-laki biasa aja. Saya juga enggak pakai semir-semir rambut. Biar kalau putih, putih hijau. Supaya Tuhan tetap mengenal saya. Gitu. Jangan sampai kita semir, kong Tuhan lupa. Siapa nggak ada nama? Tahun lalu nggak ada putih, kenapa sekarang hitam? Tuhan bilang kita lupa Pak Ana. Gitu. Ada lagi yang aneh, rambutnya hitam dicat putih. Minta digendong dengan Tuhan. Ya. Jadi lihat perempuan, Tuhan aja diajak kompetisi. Apalagi kau suami. Ya kan? Lihat kalau ini Tuhan, nah ini Tuhan, ini wanita, ini suami. Waktu wanita ingin seperti Allah dia mau jadi Allah. Kalau dia jadi Allah, suami jadi ciptaannya. Mau apa kau? Itu. Jadi makanya Tuhan balikkan hierarkinya dibetulin lagi. Istri, suami, baru Allah. Loh, Tuhan aja diajak kompetisi loh. Apalagi cuma suami. Tuhan aja dia mau kalahkan. Apalagi cuma suami. Jangan berpikir kau bisa menangkan istrimu. Sebelum kau ribut terus. Sebelum kau menangkan, kau mati duluan. Dia pemenang. Dia pegang sabuk kejuaraan. Makanya banyak suami mati duluan. Istri bertahan untuk apa? Untuk jadi pemenang. Itulah. Jadi kita belajar kompetisi. Nanti di dalam bekerja dia kompetisi. Kompetisi dia. Kalau misalnya suaminya jadi direktur setua, istri naik jadi direktur. Pegawai tanya begini, boleh kita ketemu dengan Bapak? Kenapa nggak ketemu dengan Bapak? Kita mau bicara tentang urusan itu sama saya. Bapak selalu lupa, pikun cuma. Kita orang punya urusan. Diambil alih dia. Dalam rumah tangga begitu juga. Anak mau pergi, Mak mau pergi, mau apa izin Bapak dulu. Jangan izin Bapak, izin ini. Biar nanti Mama yang ngomong sama Bapak. Kan begitu kan? Tapi di sini dah baik-baik. Baik sini. Oh iya, silakan ngana mesti izin Bapak dulu. Izin Pak Mama, beres. Orang pe anak begitu juga. Yang besar laki-laki. Mak mau pergi dulu ya. Orang masih istirahat. Tapi Mama bilang gini, laporin Papa. Oh nanti Mama aja yang lapor.
Mama bilang, enggak, kamu laporin papa. Nanti papa mama bangunin. Bukan begini, laporin mama, sudah beres. Ini memang dari begitu udah bersaing. Apalagi di dalam hidup ini, mama jelekkan papanya. Supaya anak ikut mamanya. Papa jelekin mamanya. Supaya anak ikut papanya. Kan itu ada dalam keluarga, lihat aja. Si siapa Ribka ya, antara Yakub sama Ida, di rumah tangga sudah baku bersaing. Orang namanya emansipasi. Kalau anak pilot laki-laki harus ada pilot perempuan. Oh, nak mau kalah dia toh. Kalau ada presiden laki-laki harus ada presiden perempuan. Tidak mau kalah. Lebih baik serahkan istrimu kepada Tuhan. Dan kalau doa istrimu memang menjadi batu sandungan terus, ya doa pelan-pelan aja. Tuhan kalau boleh cabut dia nyawanya Tuhan. Nyanda itu bagus sedu, jangan dilakukan tuh ya. Nanti sampai di surga, kenapa begini kamu kok? Iya karena pendeta kasih ajar begitu. Itu cuma baku sedu. Ya. Jangan dikerjakan ya. Resiko ditanggung sendiri itu kalau dikerjakan. Tadi saya itu sampai di mana itu ya khotbah. Karena saya ini semua sudah ambil alih gitu loh. Ya, bahwa murid tidak berbicara untuk nilai tapi guru yang menentukan. Murid berbicara orang yang sangat amat memahami sebuah perintah guru. Kita melakukan bukan karena dasarnya kita paham. Tapi Alkitab katakan orang yang bertobat dari kata metanoio. Meta itu berdua, noe itu pemahaman. Pemahaman itu apa? Pemahaman itu seberapa kita tahu. Itu yang menentukan pemahaman kita. Kalau kita sedikit tahu, sedikit paham. Kalau kita banyak tahu, kita memahami. Kalau kita nggak tahu, kita salah paham. Jadi pemahaman itu berdasarkan berapa ilmu yang kau punya. Itu namanya pemahaman. Jadi saya khotbah ini boleh kan tabrak sana tabrak sini toh. Saya bisa kalau khotbah itu urut 1, 2, 3. Nggak ada urutan sudah. Ya toh. Pemahaman. Berapa ilmu yang kau tahu. Kalau nggak punya ilmu, salah paham. Makanya orang yang nggak tahu firman Allah seringkali salah paham. Jadi Bapak Ibu sekalian. Kita bicara ilmu, kita bicara epignosis. Epignosis itu kita mencari sumber yang tahu. Setelah kita tahu, kita lakukan. Itu prinsip Alkitab sebelum kita jatuh dalam dosa. Jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Pengetahuan ini adalah epignosis. Mencari sumber yang tahu dan setelah tahu kita lakukan. Kalau kita bicara ketaatan, bicara bagaimana kita memahami. Kalau kita bicara sabar, bagaimana kita menanggapi sesuatu yang dari luar. Tapi kalau kita bicara ketekunan adalah kekuatan yang dari dalam. Manusia itu setelah jatuh dalam dosa, dia menjadi sumber pengetahuan. Yang namanya ilmu pengetahuan. Manusia ingin seperti Allah. Manusia mencari ilmu dari dirinya. Mencari apa yang dia tahu dari dirinya. Dan ilmu itu setelah manusia jatuh dalam dosa. Ilmu itu adalah menjadi untuk melanjutkan kebutuhan hidup. Saudara belajar ilmu manajemen, ekonomi, ilmu hukum, pertanian, perikanan, ilmu apapun, ilmu salon. Itu ilmu untuk apa? Memenuhi kebutuhan kita. Coba saudara S1, S2, S3. Wah, kalau orang S2 itu DP gaji beda. S3 lebih lagi DP gaji beda standarnya. Kalau di dalam dunia pendidikan ada lektor kepala. Itu ada standarnya. Saya termasuk lektor. Lembut sekali, padahal dia orang Arab dan Manado.
Itu ya rektor kepala. Ada standarnya. Saya pun diakui pemerintah. Tapi karena saya jurusannya teologi ya langsung urusannya dengan Tuhan. Gitu loh. Ilmu itu apa? Setelah mencapai kebutuhan hidup, ilmu itu berubah menjadi harga diri. Ada pendeta satu saat datang, nyanda disebut dia petitel. Disebut DP titel semua. Biasa di Manado begitu. Kalau dia masuk mesti sebut dia. Profesor, doktor, apalagi itu. Kapilator, semua masuklah dia. Kalau nyanda disebut DP titel, udah marah-marah. Anak tahu gak kita sekolah, bayar pakai doi. Maka saya jarang pakai itu semua. Yang penting saya selalu suka dengan, sudahlah nama pendeta buat saya sudah jaminan. Kalau sudah harga diri, ilmu berubah jadi apa? Tingkatnya berubah lagi profesional. Kamu mesti cari pegawai yang profesional. Kamu mesti cari pemain musik yang profesional. Kamu mesti cari pendeta yang profesional. Saudara ngerti profesional? Tapi gereja ikut campur terus. Ada musim apa dia ikut supaya dianggap keren. Bukan keren, kelihatan bodohnya. Profesional itu kita bekerja berdasarkan berapa upah kita terima. Itu profesional. Jangan cuma panggil orang ecek-ecek begitu. Kasih gaji berapa? Di bawah UMR. Kalau mau profesional, itu gajinya 20 kali lipat. Lebih lagi, lebih profesional. Profesional itu seberapa kau beri uang kepada dia, maka sebesar itu dia akan kerjakan. Pendeta kalau datang cuma mau khotbah, naik pesawat bisnis kelas, mesti begini, mesti hotelnya bintang berapa bintang, jangan pakai itu. Saya mau beritahu, itu pendeta profesional. Saya mau tanya, Tuhan Yesus mati di tangan siapa? Tuhan Yesus mati di tangan orang profesional. Siapa? Yudas Iskariot. Kenapa? 30 keping perak dia jual Yesus. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan semacam itu. Kalau kau panggil aku, mesti begini, tuntutannya macam-macam. Mesti dikawal, macam-macam lah. Saya jujur, saya naik pesawat itu hampir tidak pernah naik bisnis kelas loh. Ekonomi sudah syukur, yang penting nyampe. Ya, daripada bisnis kelas tidak nyampe gimana? Mau enggak saya naikkan bisnis kelas tapi tidak nyampe? Tidak mau, kursi 10 bisa buat tidur, tidak mau. Mendingan saya berdiri tapi mungkin kalau diizinkan berdiri di pesawat, yang penting nyampe. Ya, mereka pulang, pergi naik ferry, naik kapal apa? Lambelu. Orang tahu bahasa Jawanya lambelu. Lambelmu itu bibirmu gitu loh kalau orang Jawa bilang. Naik 3 hari 2 malam, puter dia sampai di kapal montang-manting, turun masih begini-begini saudaraku. Saya bilang enggak apa-apa, yang penting nyampe. Daripada kau naik pesawat 30 menit tapi enggak nyampe. 10 menit tapi nyampe di surga. Gitu. Jadi saya beritahu, orang profesional itu dia akan menjadi pengecut. Dan dia akan mengkhianati Yesus kelak. Karena sudah terjawab Yudas orang profesional. Waktu saya sudah habis, Bu Serli. Lebih mungkin sudah habis ya. Puji Tuhan. Nanti orang sambung lagi. Tapi kalau tadi ada, saya sampaikan kepada pendeta, sampaikan aja, gak apa-apa. Siapa yang ngomong? Pakai. Siapa yang ngomong? Alkitab. Siapa yang lakukan? Yudas Iskariot. Kita melayani sudah bersuka cita. Buat kami, apa yang kami dapat gratis, kita kembalikan ke Tuhan gratis. Makanya kami ke sini saya ajar mereka, sudah gereja itu jangan mikirin duit. Kalau gereja banyak duitnya, pendetanya banyak dosanya. Toh orang ini ada doi, betul. Cuma puji Tuhan, tapi banyak orang mendoakan kita pendeta banyak doi. Puji Tuhan. Kadang minus uang kita itu.
Gak salah tuh rekening berapa itu cuma 10.000. Betul kita ngomongnya ndak batowo. Tahu ndak batowo? Tidak bohong. Orang bilang begitu, Pak Pendeta ingin kaya. Kaya apa? Kaya Kristus. Ndak punya tapi bisa. Gitu. Itu karena Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama hari ini. Ya, kita belajar dengan iman. Apa itu iman? Terakhir, ya saya itu hanya khotbah berikan sari-sarinya aja. Iman itu apa? Kalau kita ingin mendapatkan yang besar, dimulai dari yang kecil. Itu namanya iman. Tapi kalau kita mau yang gede tapi tidak mau yang kecil, itu namanya adalah apa? Apa orang bilang? Ke mimpi yang gede tapi tidak dapat. Jadi kalau kita iman itu selalu dimulai dari yang kecil. Kalau minta yang besar langsung itu namanya apa? Ada orang yang keblinger itu loh. Jadi apa? Apa? Takabur. Ya. Banyak orang beriman tapi tidak mulai dari yang kecil. Itu namanya takabur. Iman itu selalu dimulai dari yang kecil. Kalau langsung besar itu takabur. Pendeta mau yang langsung cerita yang gede. Itu takabur. Iman selalu dimulai dari yang kecil. Melakukan perkara yang kecil maka Tuhan percayakan perkara yang besar. Itu prinsip iman. Tapi setan selalu memberikan takabur. Minta yang gede meremehkan proses. Saya jadi hamba Tuhan 43 tahun. Jadi saya kenal dengan papi mami kenal. Gitu. Sama-sama orang tua atau orang gitu kenal. Dari sampai di yang di gereja yang di GB Pal 2 ya. Yang naik di Manado itu. Oh Lumi Mojo. Sampai saya tahu itu Pak Lihi Bayem. Semua orang tahu. Sampai di sini. Cuma orang tidak kenal itu dengan yang namanya siapa? Ruth ya. Di sini anak mami. Yang sudah meninggal itu. Siapa tuh? Yang sudah meninggal siapa? Ya. Ya pokoknya itulah. Jadi saya menjadi hamba Tuhan 43 tahun. Saya habiskan sekolah kurang lebih 19 tahun. Makanya apa yang saya dapatkan karena saya kuliah ada yang memberikan saya sponsor dulu. Sampai hari ini saya tidak tahu sponsor saya siapa. Saya membalasnya dengan cara apa? Saya akan kuliahkan orang lain. Makanya tahun ini saya panggil mereka kasih sponsor semua aja. Loh Pak, doi dari mana? Kasih sponsor semuanya. Kita sama-sama dengan iman aja. Gitu. Jadi mereka datang, saya ikut. Saya ke pedalaman, ke daerah-daerah saya ikut semua. Waktu saya dipanggil khotbah, saya mestinya dampingi anak saya. Pokoknya buat saya tidak terlalu penting buat saya khotbah. Yang penting saya dapat murid. Jadi tahun ini kita membuka murid untuk S1. Kenapa S1? Karena S1 itu penting dasarnya. Ya kuliah kita kasih gratis. Gratis tidur, gratis makan, terus asal serius. Makanya kita cari bukan di kota. Kita cari di desa-desa. Kalau di kota nyandak kuat sedikit, dorang pulang. Wah nyandak apa-apa kita ndak boleh tak terus. Yang penting kita naik perahu sampai sana. Sudah toh? Apalagi boleh batobo. Biar juga kita batobo. Tahu batobo? Berenang. Sebelum sampai di sana so habis kan. Iya toh. Jadi itu aja jadi kita datang tujuannya adalah memuridkan. Dan saya memuridkan bukan mengambil. Buat kami mengambil jemaat orang lain itu hukumnya haram. Itu kami. Saya pun kalau ada apa-apa selalu kontak Dr. Lenny. Gimana orang ini? Ini. Oh ya sudah. Saya bilang maaf ya. Saya punya namanya prinsip 9 pilar. Pilar yang 8 adalah begini bunyinya. Kita tidak boleh mengorbankan kekeluargaan kita demi sebuah peluang, kebutuhan, nama besar. Tidak. Tidak ada itu. Makanya saya langsung bilang, maaf ya, kami tidak bisa terima kamu. Saya orangnya begitu.
Kemarin juga begitu, Pak kami mau ini mau gabung Pak. Saya bilang kami tidak urusan itu. Jadi kami ingin memuridkan supaya boleh kembali mereka jadi orang-orang yang dibentuk karakternya di asrama. Kalau tidak jadi sekalian daripada jadi hamba Tuhan merusak nanti bikin apa. Jadi begitu, puji Tuhan saya diberi kesempatan oleh Ibu Gembala dan Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati, dimerdekakan oleh kebenaran. Haleluya, amin.